Salam Efrata Devotion. Mau alami Kanaan di tahun 2025 ini? Kanaan bisa dianalogikan sebagai hidup yang berkemenangan dan kelimpahan. Kanaan digambarkan oleh Allah sebagai tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk bisa sampai dan alami tujuan Tuhan di tahun 2025 ini, baiknya kita pelajari apa yang menghambat kita sehingga kita tidak bisa sampai ke Kanaan. Kita belajar dari bangsa Israel. Bagaimana di antara mereka ada yang sampai, tapi ada juga banyak sekali yang tidak sampai dan alami Kanaan. Salah satunya, alasannya kita dapat lihat dalam Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Keluarga Efrata, tegar tengkuk merupakan sifat yang menghambat kita untuk alami keberhasilan. Tegar tengkuk artinya keras kepala, tidak mau menuruti nasihat. Orang yang tegar tengkuk sulit untuk dipimpin dan diarahkan. Ia merasa paling tahu, merasa benar, dan tidak lagi menerima masukan apalagi perintah. Ulangan 9:6 dikatakan, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk adalah orang yang merasa dia bisa dan mampu dengan kepintaran, kemampuan atau jasa-jasanya sendiri. Bukan karena Tuhan. Tegar tengkuk membuat orang tidak melibatkan Tuhan, tidak mengakui dosa dan kelemahannya. Dan biasanya orang yang demikian akan jatuh dan tidak alami keberhasilan. Demikianlah banyaknya orang-orang Israel yang tewas di padang gurun dan tidak sampai di Kanaan karena mereka tegar tengkuk. Jikalau kita mau alami kemenangan dan keberhasilan di masa depan, coba atasi sifat tegar tengkuk ini. Cara mengatasinya, pertama, mulailah cek diri. Apakah kita tegar tengkuk? Cara ceknya begini, apakah kita mudah ngeyel gitu ya? Sok tahu ketika dinasihati atau ditegur kita marah dan menolaknya. Kita menghindari orang yang lebih dari kita, males diingatin. Terus kita mulai menghindar dari doa, pembacaan firman, komunitas rohani. Itu tanda-tanda kita tegar tengkuk. Nah, kalau menyadarinya, kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati itu begini, mau belajar. Jangan pernah malu atau gengsi untuk belajar. Kalau hebat dan lebih daripada orang lain memang menyenangkan, merasa bangga. Tapi bahaya kalau sudah merasa lebih, maka kita sudah mulai berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar akan mengalami kemunduran. Lama-lama akan gagal. Lebih baik rendah hati daripada tinggi hati. Apalagi rendah hati di hadapan Allah, itu jauh lebih baik. Allah itu lebih tahu dari kita. Allah lebih hebat dari kita. Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Dan Allah itu masih ada ketika kita tidak ada lagi di dunia ini. Jadilah pribadi yang bergantung kepada Allah. Jangan tegar tengkuk. Kita belajar seperti Yesus. Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi hari ini pesannya sederhana. Jikalau alami keberhasilan dan kemenangan dalam hidup di tahun ini, jangan tegar tengkuk. Tuhan akan lakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Jauh dari apa yang kita pikir dan duga. Pastikan berjalan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu tahun ini, tahun 2025 ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak berani mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami sendiri. Dan hari ini kami ditegur oleh firman Tuhan. Supaya kami, Bapa, mengatasi penghambat yang membuat kami bisa berhasil. Penghambat yang membuat kami bisa mengalami kelimpahan dan tujuan Tuhan. Yaitu tegar tengkuk. Kami mau atasi dan kami mau belajar rendah hati. Dan mau terus taat dan setia kepada Tuhan. Dan mau menerima firman dan janji Tuhan. Supaya kami bisa sampai kepada Kanaan, yaitu janji Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami kepada kemenangan dan juga kelimpahan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.